Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan menjelaskan mengenai materi epoksida untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kimia organik dengan dosen pengampu, Mener Dr. Insinyur Max Revolta Jono Tunewe, MSI. Kami dari program studi farmasi kelas A angkatan 2021. Nah, sebelum memasuki penjelasan mengenai epoksida, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Nabila Wulansari dengan NIM 211011105087. Saya sendiri, nama saya Rahmat Yusuf Fitranca, NIM 21111050091. Adapun submateri yang kami akan bahas pada materi epoksida ini, yang pertama tentu saja itu pengertian epoksida. Nah, di sana kami akan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian umum tentang epoksida. Yang kedua, senyawa epoksida itu sendiri. Yang ketiga, reaksi umum dari epoksida dan reaksi spesifik dari epoksida. Dan yang terakhir yaitu mekanisme reaksi epoksida. Untuk submateri yang pertama yaitu pengertian epoksida. Senyawa epoksida merupakan senyawa yang sangat penting sama seperti produk kimia lainnya yaitu resin. Epoksida minyak yang produksinya mencapai sekitar 50.000 ton per tahun, memiliki fungsi utama sebagai plasticizer dan stabilisator pada PVC. Epoksida adalah senyawa etersiklik dengan cincin yang memiliki 3 anggota. Cincin ini kira-kira membentuk suatu segitiga sama sisi. Struktur dasar dari sebuah epoksida berisi sebuah atom oksigen yang diikat pada 2 atom karbon berdekatan yang berasal dari hidrokarbon. Tegangan dari cincin dengan 3 anggota ini membuat senyawa epoksida menjadi lebih reaktif daripada eterasiklik. Karakteristik dari senyawa epoksida merupakan gugus oksidan yang terbentuk oleh oksidasi dari senyawa olefinik atau senyawa aromatik. Senyawa ini diproduksi dalam skala besar untuk berbagai aplikasi. Secara umum, epoksida dengan berat molekul rendah tidak berwarna dan tidak reaktif, serta seringkali mudah menguap. Dan ini merupakan struktur epoksida. Selanjutnya, epoksida memiliki aturan-aturan untuk penamaannya, di mana untuk tata namanya, senyawa epoksida mengandung gugus fungsional epoksida dapat disebut sebagai epoksi, epoksida, oksirana, dan etoksilin. Epoksida sederhana terkadang ditunjuk atau dirujuk sebagai oksida. Nah, contohnya seperti epoksida etilena atau C2H4 merupakan etilena oksida C2H4O. Kebanyakan senyawa ini memiliki nama trivial, di mana etilena oksida disebut sebagai oksirana. Sedangkan nama IUPAC-nya, nah di sini biasanya nama cabang nomor 1 di atom oksigen ditambah oksirana. Sedangkan nama trivial, nama alok alkenanya ditambah oksida. Yang selanjutnya yaitu beberapa nama menekankan kehadiran gugus fungsional epoksida seperti pada senyawa 1,2-epoksikloheptana yang dapat pula disebut 1,2-heptana oksida. Suatu polimer yang terbentuk dari prekursor epoksida disebut sebagai epoksi, tapi material tersebut tidak mengandung gugus epoksida atau hanya berisi beberapa gugus epoksi sisa yang tetap tidak beraksi dalam pembentukan resin. Selanjutnya, kita memasuki mengenai senyawa epoksida itu sendiri. Kita sudah mengetahui struktur senyawa epoksida. Struktur senyawa epoksida seperti segitiga sama sisi. Nah, proses produksinya yang telah diketahui adalah oksidasi senyawa olefilin dengan parakits, seperti asam M-klorobenzoat, kemudian seperti asam M-klorobenzoat, asam perasetat, dan lain sebagainya, dan peroksida organik seperti tertibutil, hidroperoksid. Nah, bentuk gugus epoksi antara lain yang pertama yaitu terminal. Di sana ada contohnya itu rantai CH2 dengan karbon dan atom O. Kemudian yang kedua yaitu bentuk gugus epoksi internal. Di sana pada slide ada gambar di mana dua atom karbon dengan atom O. Nah, dan mungkin memiliki pengganti pada atom karbon selain hidrogen. Nah, kemudian gugus epoksi dapat menjadi struktur cincin seperti pada gambar yaitu membentuk siklik. Contohnya itu hidrolis propilen oksida yang dikatalis dengan senyawa asam atau basa untuk menghasilkan propilen glikol.
Baiklah, kita akan masuk pada sifat-sifat epoksida. Sifat-sifat epoksida terbagi menjadi dua, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Sifat fisika pada epoksida yang pertama yaitu epoksida jauh lebih reaktif dari eter sederhana karena renggangan cincinnya. Yang kedua, epoksida mirip dengan eter analog. Yang ketiga, membuka cincin dapat mengurangi ketegangan pada cincin. Dan yang terakhir, epoksida dapat bereaksi dengan berbagai macam nukleofil. Selanjutnya, sifat kimia pada epoksida yang pertama yaitu epoksida secara signifikan lebih reaktif daripada eter sederhana. Yang kedua, sistem cincin kecil memiliki renggangan ke cincin yang tinggi yang dapat putus dengan membuka cincin. Yang ketiga, nukleofil menyerang C pada ikatan CO sehingga dapat terjadinya pembukaan cincin. Dan yang terakhir, tegangan dan cincin dengan tiga anggota ini membuat senyawa epoksida menjadi lebih reaktif daripada eter asiklik. Baiklah, selanjutnya yaitu reaksi umum dan reaksi spesifik dari epoksida. Reaksi umum dari epoksida yaitu reaksi hidroksilasi, dan kemudian reaksi spesifik dari epoksida ada dua, yaitu reaksi epoksidasi dan reaksi pembukaan cincin oksidan. Salah satu produk penting industri petrokimia yang dapat dihasilkan dari minyak nabati adalah senyawa polihidroksi trigliserida. Senyawa ini banyak digunakan sebagai bahan poliuretan, bahan adiktif plastik, pelumas, surfaktan, dan lain sebagainya, sehingga kebutuhan akan senyawa ini menjadi sangat tinggi. Senyawa polihidroksi trigliserida dihasilkan melalui reaksi hidroksilasi. Nah, reaksi hidroksilasi ini merupakan terdapat dua tahap reaksi, yaitu reaksi epoksidasi dan reaksi pembukaan cincin oksidan. Nah, sehingga pada materi epoksidasi ini kami membagi cara dua spesifik, yaitu reaksi epoksidasi dan reaksi pembukaan cincin oksidan. Nah, pada penelitian biasanya lebih mendalam mengenai reaksi epoksidasi karena kereaktifan yang tinggi dari cincin oksidan, epoksida dapat berlaku sebagai bahan baku untuk sintesis berbagai macam varietas kimia seperti alkohol, glikol, alkoholamin, komponen karbonil, komponen olefin, dan polimer seperti poliester, poliuretin, dan resin epoksi. Nah, sedangkan reaksi epoksidasi ini reaksi di mana reaksi oksidasi ikatan rangkap oleh oksigen aktif membentuk senyawa epoksida. Karakteristik dari senyawa epoksida adalah adanya gugus oksidan yang terbentuk oleh oksidasi dari senyawa olifilik atau senyawa aromatik ketan ganda. Nah, reaksi oksidasi ini terjadi dapat dituliskan pada slide, yaitu ada dua persamaan. Kita bisa melihat di slide tersebut. Baik, kita sudah mengetahui si hidroksilasi, di mana reaksi hidroks tadi proses kimia yang memasukkan glukosa hidroksil OH- ke dalam senyawa organik. Selanjutnya reaksi spesifik yang kedua yaitu reaksi pembukaan cincin oksidan. Kita sudah mengetahui reaksi oksidasi, selanjutnya reaksi pembukaan cincin oksidan. Di mana reaksi pembukaan cincin oksidan ini prosesnya yaitu dikatalis oleh asam, di mana molekul air menyerang epoksida terprototasi pada sisi yang berlawanan dengan cincin atau serangan sisi belakang. Kemudian produk ini berupa diol dengan polisi anti. Selain reaksi-reaksi yang saya sebutkan tadi, ada pun reaksi lainnya digunakan pada metode paling umum untuk mensintesa epoksida, yaitu reaksi suatu alkena dengan asam peroksikarboksilat atau RCOOH. Nah, sehingga menghasilkan proses yang disebut epoksidasi. Pada reaksi ini terjadi reaksi adisi atau reaksi pemasukan, di mana atom O dari asam peroksikarboksilat dengan alkena yang berkaitan rangkap pada sisi yang sama. Adisi yang digunakan adalah adisi sin biasanya, untuk membantu cincin dengan tiga anggota. Baiklah, submateri yang terakhir dari epoksida ini yaitu mekanisme reaksi epoksida. Baiklah, mekanisme reaksi epoksida yang pertama yaitu dengan adanya ion OH- ditambah sebagian alkohol akan menghasilkan alkoholsida, kemudian mengusir ion halida dan menjadi eter siklik. Yang kedua, ikatan CH2Br, ion-ion tersebut akan bereaksi menjadi CH2, CH2O, kemudian ditambah dengan bromin. Yang ketiga, mereaksikan alkena dengan peroksida organik. Dan yang terakhir, asam peroksida akan mentransfer atom O ke alkena, kemudian atom O ini merupakan yang paling jauh dari atom C karbonil.
Sekian penjelasan mengenai epoksida. Kami telah menjelaskan tentang pengertian, kemudian kami telah menjelaskan bagaimana telah nama epoksida, yang ketiga yaitu senyawa epoksida itu sendiri, yang keempat sifat-sifat epoksida, baik itu sifat kimia dan sifat fisikanya, kemudian yang kelima reaksi-reaksinya secara umum dan reaksi spesifiknya, dan yang terakhir yaitu kami telah menjelaskan tentang mekanisme epoksida itu sendiri. Sekian penjelasan kami. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi epoksida, kami sebagai mahasiswa merupakan niatnya belajar. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shake.